Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang berbahagia. Terima kasih telah bersabar dalam melihat video kali ini. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang 3 hal. Yang pertama adalah pembuatan histogram dengan menggunakan dioda tentunya. Kemudian kita akan melanjutkan dengan scatter plot. Dan satunya lagi adalah pembuatan peta tematik. Nah, untuk yang pertama, kita mulai dari yang mudah terlebih dahulu adalah dengan pembuatan histogram. Untuk pembuatan histogram, cukup cara sederhana. Misalnya kita memiliki data seperti ini, data provinsi DIY dengan atribut tabelnya di bagian kanan. Nah, di sini kita misalnya hendak melihat variabel dari histogram dari variabel kemiskinan, atau di sini dengan namanya adalah miskin. Langkahnya adalah kita klik explore di bagian menu bar ini, klik, kemudian kita klik histogram, kemudian kita pilih miskin karena yang mau kita lihat adalah yang variabel kemiskinan. Kemudian selesai, ini adalah histogram variabel kemiskinan, terdapat 3 bagian. Untuk misal kita klik, kita lihat, kita arahkan kursor kita ke masing-masing warna, dia akan membuat daerah-daerah yang menyesuaikan histogram itu. Misal kita klik merah, maka otomatis adalah Kabupaten Gunung Kidul dan Bantul yang memiliki tingkat kemiskinan yang bagian warna merah, dan seterusnya. Oke, itu adalah dasar untuk pembuatan histogram. Kemudian kita lanjutkan dengan pembuatan peta tematik. Misal teman-teman mau menghendaki menyimpan file ini, kita klik kanan, kemudian save image jika menghendaki untuk disimpan. Kalau tidak, kita cukup close saja. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan pembuatan peta tematik. Peta tematik itu adalah peta yang memiliki tujuan tertentu. Misalnya tingkat pendidikan, bukan seperti batas administrasi, tapi dia ada temanya tertentu, maka dinamakan dengan peta tematik. Untuk pembuatan tematik, langkahnya juga cukup sederhana. Misal kita punya data seperti ini, kita misal hendak melihat pembagian daerah berdasarkan tingkat kemiskinan, maka kita bisa klik map di sini, kemudian kita pilih quantile map. Kemudian misal kita mau membagi daerah tersebut menjadi 3 warna. Ingat, pembagian daerah itu hanya bisa dilakukan jika daerah yang dibagi itu angka yang kita pilih di sini itu kurang dari banyaknya daerah. Tapi kalau misal kita di sini milih 7, maka nggak mungkin. Karena apa? Karena kita hanya punya 5 daerah, sementara mau dibagi 7, it's impossible. Oleh karena itu, kita pilih 3 saja. Misal yang mau kita milih berdasarkan kemiskinan, kita klik OK, maka akan muncul daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang berbeda-beda. Yang warna paling muda itu adalah yang paling rendah. Kalau kita klik yang ini, berarti dia adalah daerah Kulon Progo, yang kalau kita lihat kemiskinannya itu sebesar 84,34. Ada juga yang miskin kedua paling rendah itu adalah kota Yogyakarta. Tadi saya nggak kelihatan kecil soalnya. Kemudian yang paling besar, yang warnanya paling gelap, ada Gunung Kidul dan juga Bantul, sesuai dengan data yang ada di sini. Misalnya suatu saat teman-teman mau mengganti warnanya, ini kan warnanya adalah kuning, kemudian orange, kemudian orange agak tua. Kita bisa dengan mudah kita klik change current type maps, kemudian kita custom bricks, kita klik create new custom. Kita kasih nama, misalnya di sini adalah miskin. Nanti ini bisa diubah-ubah warnanya, bisa diubah-ubah namanya. Kemudian untuk levelnya itu juga rentangnya bisa kita ubah-ubah juga. Bahkan di sini pun kita juga bisa mengubah kategorinya. Untuk pada kali ini itu kita hanya mencoba mengganti warnanya. Nanti teman-teman misalnya mau mengubah intervalnya juga boleh. Kita klik bagian ini warnanya,
misal kita pilih warnanya sembarang, misal kita pilih warna, biasanya kalau biasanya itu hijau misal. Nah kemudian yang ini kuning lah. Oke, kemudian yang paling parah itu misalnya paling besar merah. Sebagai catatan, ini adalah data tahun 2016 dan ini hanya data simulasi. Data 2016 menggunakan data BPS. Oke, nah ini adalah hasilnya. Mungkin warnanya tidak tidak kontras. Teman-teman bisa menggunakan warna yang lebih soft sehingga nanti hasil petanya lebih bagus. Kalau teman-teman hendak menyimpan, kita bisa klik kanan, kemudian save image as. Kita bisa pindahkan arahnya. Kalau dirasa sudah cukup, kita save. Kemudian kita atur tinggi sama lebarnya serta resolusinya. Kemudian letakkan daerahnya. Misal di sini adalah otomatis dia akan tersimpan. Misal juga kalian hendak, ini kan masih polos belakangnya, mau diganti ada backgroundnya, bisa juga. Kita klik base mapnya, S3, kita pilih misal World Street Map. Nah otomatis dia akan ada backgroundnya. Misalnya diganti yang lain, World Toko Map, terserah, teman-teman bisa memilih-milihnya. Atau juga mau warnanya menjadi lebih terang, misal kita pilihnya yang pada waktu malam hari, kita bisa pilih dengan naik sehingga dia lebih gelap. Atau juga hybrid, dia akan menjadi campuran. Itu adalah, silakan bisa dimodifikasi sesuka hati teman-teman. Yang penting ketika paham konsepnya akan lebih mudah. Oke, saya mengisi yang sederhana saja. Open Street Map, kemudian kalau mau disimpan seperti biasa save image as, maka otomatis dia akan menyimpan hasil. Kemudian kalau misalnya kita mau untuk menyimpan sudah, sekarang kita akan lanjut yang ketiga adalah pembuatan scatter plot. Nah pembuatan scatter plot di sini kita membutuhkan variabel korelasi antara dua variabel. Misal di sini adalah variabel X-nya adalah IPM, sementara variabel Y-nya adalah variabel kemiskinan. Ini adalah IPM atau indeks pembangunan manusia. Kemudian variabel Y-nya atau dependennya adalah variabel kemiskinan. Secara teoretik itu semakin besar IPM itu haruslah semakin kecil ke nilai dari kemiskinannya, atau dalam bahasa korelasinya itu dia berkorelasi negatif. Langsung kita praktekkan saja. Kita klik explore, klik scatter plot, kita pilih variabel X nya adalah IPM, variabel Y nya adalah miskin. Sudah, kita klik OK, maka akan muncul seperti ini. Nah ini adalah variabel ini adalah scatter plot dari variabel IPM dengan variabel kemiskinan. Nah teman-teman, itu adalah 3 hal topik yang kita pelajari untuk video kali ini. Yang pertama adalah pembuatan histogram, kemudian pembuatan peta tematik, dan yang terakhir adalah pembuatan scatter plot. Masih banyak video berikutnya, tonton terus dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.